dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selamat malam untuk kita semua dan salam sejahtera bagi kita. Di hari yang bahagia ini, saya bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu menuntun perjalanan hidup saya, sehingga saya mengikrarkan kaul kekal dalam kongregasi suster-suster amal kasih darah mulia. Dengan hati yang penuh syukur, saya mengucapkan terima kasih untuk cinta dan dukungannya dari kedua orang tua saya, sehingga saya dapat menjalani panggilan ini. Walaupun banyak tantangan dan pergulatan yang saya hadapi di dalam menjalani hidup panggilan, tetapi ada Tuhan dan orang tua, dan juga secara khusus yang selalu mendukung saya, yaitu Bapak Dan Daniel Dendongar. Ketika saya menjalani masa pembinaan dan juga banyak pergulatan, di saat saya aspiran dan sering saya karena dekat rumah, dan juga saya mengaku sudah di pembina aspirannya saya, Suster Luisa, bahwa setiap siang itu saya tidak tidur siang, tapi saya lari ke rumah untuk minum kopi. Karena di rumah pembinaan tidak disediakan kopi. Ketika saya sampai di rumah, Bapak pas melotot mata. Kenapa kau pulang lagi? Terus saya bilang, saya mau minum kopi Bapak. Tapi Bapak jangan kasih tahu di Suster Rena. Saya minum kopi, terus saya lari pulang lagi sebelum 3:30. Jadi Suster Luisa, saya minta maaf bahwa saya sudah kabur setiap siang untuk datang minum kopi. Dan perjalanan saya di dalam aspiran, postulan, novis, dan juga menjalani masa junior, saya ingin pulang. Ketika saya mau minta, bilang, Bapak, saya sudah tahan lagi hidup di biara. Terus Bapak bilang, kau yang pilih, begitu. Terus sebelum Bapak, saya sudah tahan lagi hidup ini. Saya bilang, kau yang pilih, kau jalani sudah. Ini saya sudah bilang memang bahwa hidup di biara itu susah. Ini lebih bagus kau hidup berkeluarga. Tetapi karena motivasi dari Bapak, saya berusaha untuk menjalani panggilan ini. Dan saya percaya pasti Bapak, Mama, dan kakak-kakak saya mendoakan. Dan ketika saya sudah resmi diterima menjadi kaul kekal dan saya pulang ke rumah, saya beritahu Bapak, Mama dia diam-diam saja, tapi Bapak yang banyak omong. Ketika saya bilang begini, Bapak, ini rumah, jendela masih papan, pintu masih seng, terus belum diplester. Terus kau mau apa? Dia bilang begitu. Terus saya bilang, hei, plester sedikit ini. Bilang ini, apa saya mau kaul kekal, saya tahu nanti kalau ada sama teman-teman suster mau datang selamat, supaya ini rumah sugagah. Terus Bapak jawab bilang begini, dia diam, Bapak diam. Terus saya bilang, Bapak, ini rumah bagaimana sudah ini? Kakak juga bilang, ini kasih tahu su Bapak supaya perbaik sudah ini rumah, begitu. Terus saya bilang, kalau begitu Bapak, kita panggil sudah tukang lain supaya ini terbaik ini rumah. Wih, jadi aku tidak percaya sama saya ini, begitu. Terus saya diam sudah. Ketika itu Bapak bilang begini, Paulina. Terus iya Bapak. Yang kaul kekal itu siapa? Saya. Baik. Terus Bapak bilang begini, yang kaul kekal itu Suster Paulina ADM, bukan rumah.
Jadi saya sebagai anak sebelum bapak, kalau saya ikutin otak miringnya bapak, akhirnya saya diam, sudah saya pulang, sudah kebiaran. Dan dalam perjalanan waktu saya diam saja, saya kasih tinggal sampai kapan. Tukang misi 47 tahun, pergi kemana-mana memperbaiki gereja, tapi rumahnya sendiri seperti ini. Saya kasih tinggal, saya bilang saya tidak mau omong, kakak juga tidak mau omong. Tapi ketika saya sudah resmi dan persis 1 bulan itu, Bapak menyelesaikan bangunan rumah ini. Dan pada saat ini juga kami berterima kasih bahwa rumah kami sudah diberkati. Dan saya juga ketika hari-hari saya berlibur di rumah, saya tidak ada tempat lagi, tidak ada kamar, karena semua sudah diisi oleh keponakan saya yang 14 orang. Karena saya anak bungsu, saya masih tidur dengan bapak mama. Terus 1 malam, 2 malam yang lalu, saya tidur dengan mama. Itu bapak masih cerita dengan kakak-kakak mereka di ruang tamu. Ketika yang tidur di kamar itu ada keponakan saya 2 orang dengan mama. Terus keponakan saya yang sudah mengerti 3 tahun itu mengatakan, ini saya tidur. Kenapa Mam Suster tidur di sini? Ya toh saya tidur di sini juga toh, saya belum begitu. Terus kenapa tidur di tempatnya bapak nenek? Begitu saya. Oh biar toh saya tidur sudah, saya belum begitu toh. Terus saya bilang, ini tempatnya bapak nenek, ini bukan suster, dia bilang begitu. Jadi saya bilang, wih baik, kalian bertengkar. Saya bilang, saya juga anaknya bapak mama, bukan hanya engkau, saya bapak nenek, saya bilang begitu. Terus dia menangis sudah. Akhirnya saya bangun dulu, saya pergi ke belakang. Bapak tanya, kenapa engkau tertidur? Saya bilang, wih bapak cucu usir sama saya tidak kamar lagi, saya bilang begitu. Terus saya juga hiu toh, kan anak bungsu dibuang begitu. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah, ketika itu dia sudah nyenyak, baru saya pergi tidur. Dan papa juga datang, jadi kami tidur berempat. 5. Ketika bapak kerja di susteran, saya dianggap bukan anak, karena bapak itu anak semuanya suster. Ketika suatu siang, saya tidak tahu juga yang bapak perhatikan sama kamar tidur di mana. Jadi suatu siang saya dengar bapak lalu lalang begitu memperbaiki keramik di susteran WT Bula. Terus ketuk pintunya saya begini, tok tok tok. Wih, saya bilang bapak lagi kenapa lagi ini? Saya buka pintu. Wih enak engkau tidur. Begitu saya ini. Terus saya bilang, wih ini saya baru ini tidur juga bapak. Wih kita yang lain kerja keras, engkau tidur engkau. Bangun sana siram itu sayur, itu bunga. Terus sama iya sebentar deh, bangun sudah dia bilang. Akhirnya saya juga harus taat kepada orang tua. Dia saya bangun sudah, saya bangun, saya pergi siram-siram, saya siram bunga apa. Tapi bapak masih perhatikan Hamsa lagi. Terus ada 1 hari lagi bapak lihat lagi sama saya lambat masuk doa. Dia panggil sini, engkau itu lambat-lambat masuk doa. Sementara suster-suster tua itu sudah duduk di kapel begitu. Jadi saya bilang, maka saya bilang saya tersiksa kalau bapak kerja di susteran. Betul tepas Bapak asrama. Ketika bapak kerja lagi di PKP, saya bilang, bapak, pergi. Terus saya bilang, bapak kenapa usir sama saya? Engkau tidak solidar dengan suster-suster yang suster dari Jawa, suster dari Flores, yang dari jauh-jauh itu. Don tidak ketemu dompu orang tua setiap hari. Terus, engkau pergi sanjang ketemu saya. Jadi kalau bapak dengan ini saya di susteran musuh. Tapi
dengan suster-suster lain Bapak cerita lama. Thriller ya. Tapi dengan anaknya sendiri, ya cerita hanya sepotong saja. Tapi kalau saya di rumah tetap anaknya Bapak. Tapi kalau di luar, anaknya nih, kalau di luar itu Bapak mengatakan, saya itu bapaknya semua suster, bukan hanya bapaknya Suster Paulina. Begitu. Jadi, Bapak itu seperti pastornya ADM. Sehingga kalau ada yang minta proyek kerja, pernah satu kali Romo Yoleng minta untuk kerja keramik di Tanah Mali, dia bilang, ini kasih tahu suster, kasih tahu Bapak dulu ini, soalnya saya telepon Bapak ini tidak aktif, karena kalau Bapak kerja HP tempat lain, Bapak fokus kerja, karena takut nanti semennya tersalah, potong kayunya tersalah begitu. Jadi Bapak itu mungkin hatinya berat untuk pergi di proyek lain karena sudah cinta kepada ADM. Dan di situ saya bersyukur dan berterima kasih juga bahwa bapak mama, kakak-kakak saya sudah mendukung saya di dalam menjalani panggilan ini, dan juga saya bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan berkenan dan mengumpulkan kami semua berenam. Jadi bapak saya ini ganteng sendiri di tengah keluarga. Ketika kami foto di susteran ADM, bapak bingung lihat kami berenam ini. Kenapa bingung? Oh, kalian sudah ada semua berenam. Tapi itu rasa syukur dan terima kasih juga kepada kakak-kakak saya bahwa di hari yang tepat dan juga syukuran kaul kekal dan pemberkatan rumah ini berkumpul semua keluarga cucu, karena cucu yang satu tidak ada, dia ada perjalanan ke Papua Bojes. Itu cerita singkat saya, perjalanan panggilan saya. Pada hari yang berbahagia ini, saya bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan rahmat panggilan ini kepada saya. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati, perkenankan saya untuk pertama-tama saya mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada Romo Evan, Romo Tibur, dan para Romo Pater yang telah memimpin misa dan perayaan syukur serta pemberkatan rumah. Terima kasih juga kepada Suster Yosita ADM bersama Dewan Pimpinan Regio Timur dan para suster di setiap komunitas yang memberikan dukungan dan cintanya kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Mama, kakak-kakak saya yang berlima, Bapak Faber dan Mama Faber, Bapak Bojes dan Mama Bojes, Bapak Kleri dan Mama Kleri, Bapak Fidet dan Mama Fidet, Bapak Januar dan Mama Januar, serta keponakan-keponakan saya dan keluarga besar dari Kelembu Allah dan Manola yang telah memberikan cinta dukungan kepada saya dalam menjalani panggilan ini. Tidak ada yang bisa saya berikan kepada kalian semua selain doa yang bisa saya berikan. Saya juga tidak bisa membalas segala kebaikan yang kalian berikan kepada saya. Tuhanlah yang akan membalas segala kebaikan kalian semua. Tadi malam saya sudah resmi dan juga saya mengikuti saja bahwa suster itu sudah pindah dari rumah, bahwa saya sudah menikah dengan Tuhan Yesus. Jadi tadi malam Bapak dan keluarga besar selempangkan kain kepada saya bahwa saya tidak ada hak lagi di rumah, bahwa berkas dari kartu keluarga sudah dicabut. Walaupun berkas dicabut, tetapi berkat melimpah untuk keluarga saya. Saya juga berterima kasih kepada Romo Tibur bersama tim Komsos dan juga kelompok paduan suara
yang dikoordinir oleh Mama Delsi. Terima kasih Mama untuk tenaga dan cinta yang diberikan kepada saya, karena Kor Cecilia itu di Wetebula itu semakin terdepan. Saya berdoa semoga Kor Cecilia dan juga yang bernyanyi itu memuji Tuhan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dari lingkungan Fransiskus, secara khusus untuk mama-mama dan juga bapak-bapak yang telah bekerja keras dari hari Minggu membuat tank dan juga menyiapkan segala macam-macam. Dan juga itu saya bersyukur dan berterima kasih karena kekeluargaan sehingga pesta penyelenggara syukur kaul kekal dan pemberkatan rumah ini terselenggara dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada para guru dari TK sampai SMA yang telah membimbing dan mendidik saya, serta para pendamping rohani, pastor yang pernah membantu dan menolong saya untuk melihat dan menemukan Tuhan yang hidup dalam pergumulan dan pergulatan hidup saya yang nyata. Perayaan hari ini adalah perayaan syukur untuk sebuah kesetiaan. Saya menyadari bahwa hanya karena kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan saya untuk bisa melakukan segalanya dengan baik dan setia dalam hidup dan perutusan saya. Dari lubuk hati saya yang mendalam, saya juga meminta maaf mungkin di dalam setiap sikap, tindakan, dan perbuatan kurang berkenan di hati Bapak, Mama, serta sekalian, saudara-saudari sekalian. Saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Akhirnya kepada semuanya yang hadir di sini, tidak ada kata lain selain ucapan limpah terima kasih atas doa dan dukungannya bagi saya. Mari kita saling mendoakan dan mendukung dalam perjalanan hidup panggilan kita selanjutnya, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kira ADM ya. Lain juga ya kalau anak bungsu yang jadi suster begitu. Padahal bapak sengaja ikut-ikut saja supaya bisa mulai-mulai ini anak bungsu ini. Dia tertib tidak, dia bapak tidak, itu karena bapak rindu. Iya toh bapak? Iya, saya rasa dukungan saudara, ternyata suster anak bungsu dan kakak kandung dan kakak ipar ini baik-baik semua ya, luar biasa. Kalau begitu kita sudah hampir di puncak acara kita pada malam hari ini. Tadi juga terkait dengan cabut berkas, ya kan? Saya baru lihat juga ini rupanya kalau masuk biara jadi suster itu resikonya begitu ya. Berkas-berkas keluarga tercabut semua, hak-hak dia anulir semua, begitu. Ada begitu banyak yang ditinggalkan. Dan berikutnya kami dengan hormat mohon kesediaan Bapak dan untuk boleh tampil ke depan dan menyampaikan sesuatu yang penting terkait dengan mungkin juga. Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya sudah akhir tadi, tapi ini orang dia cari kerja sama saya. Memang MC nih. Izinkan saya mungkin ada bercerita lama. Apakah bisa tidak? Saya tanya dong. Bisa atau tidak? Baik, begitu begini. Saya mengambil cerita dulu. Gini. Tapi ini supaya masih dingin dan jam malam, supaya kita tertawa sedikit. Dalam perjalanan untuk membiara, tapi saya cerita ini antara dua orang, Suter Lugera atau Polina. Mencerita ya.
sudah tidak bisa entah bagaimana, apa penyebabnya, ada dimarahi atau tidak, maka akhirnya mulai putus asa. Pergilah dia di dalam kapela, di hadapan Bunda Maria, dalam lampu yang remang-remang, tengah malam, tulislah sudah. Sudah esoknya pergi menghadap sama suster terbuka. Terima kasih suster Sili, dan terima kasih pada suster ini Yosita sebagai nukis. Hari ini saya bangga, dia sudah berhasil dan dia senyum di apa. Ceritanya begini, jalan ngomong sedikit. Gitu. Apa? Saya tidak bisa lagi ini, jadi saya mau ingin keluar. Ini surat ternyata, suster Sili terima, mari. Bagian 4. Mati itu. Pergi dulu, supaya kau bisa jalanlah orang ini. Dan saya terima kasih sama suster Sili. Untung dia tidak pandang kata. Kalau tidak dia bermacam-macam alasan. Dan pasti dia keluar. Saya langsung menyerah. Karena dia tidak berhasil. Saya sudah rela dia sebagai anak bungsu. Semua orang tua kita tahu kalau anak bungsu dan anak pertama paling disayang. Tapi pada saat dia tamat saya senang. Bapak, kamu sama suster. Saya mau bilang tidak. Tapi dimanapun saya harus akan dia punya pilihan. Karena mengingat ini banyak cerita kan saya juga alam dan dengar. Dia mau cari imam di anak, bapak tidak mau, mama mau. Atau mama yang mau, bapak tidak mau. Hanya satu-satunya ini. Kenapa saya tidak bisa izinkan dia? Tapi bukan karena mereka banyak anak perempuan, anak orang ini. Tidak. Hanya karena imanku ya. Paham itu. Apa salahnya saya persembahkan dia karena Tuhan memilih dia. Begitu. Dan hari ini dia berhasil. Para hadirin begitu banyak, saya sungguh bangga. Terima kasih kami semua undangan relakan langka untuk datang bersyukur bersama saya malam ini bersama anak. Terima kasih juga pada anak-anakku. Karena saya memang hidup 47 tahun ini jadi tukang. Masih dipaksakan kerja oleh yang membutuhkan. Tapi saya mau sholat karena selalu kami minta siapa lagi, Pak? Kami suka Bapak. Biar tua pada diri. Tetapi yang saya jadi bangga tadi malam atas didikan pastor. Karena mulai kerja saya tukang hanya kerja rumah biara. Keliling Sumbar sampai di Kembulu, sampai di Kudu. Rumah pastor, rumah suster. Dan saya ambil teladan dari didikan dan cara hidup para biara, para pastor dan suster. Saya mendidik anak saya. Anak saya tidak pernah berkelahi dan tidak pernah bertengkar. Mereka bersatu, saling mendukung, saling menyumbang materi hingga malam ini terjadi. Ini semua. Saya tidak punya anak laki-laki, tapi anak perempuan semua. Tapi jangan remehkan perempuan. Tanpa perempuan mana laki-laki hadir? Saya menghargai perempuan. Tapi biasanya itu kita laki-laki lebih kuat. Dia perempuan tidak. Tidak. Kalau tidak ada perempuan, Yesus tidak lahir. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Tigor ini masih penasaran di pencertanya tadi masalah pilih ini batu sandungan. Dia telepon, saya tahu. Makanya saya minta itu lebih dulu tadi supaya jam marah kalau salam. Itulah karena ini kata-kata itu saya menjelaskan. Pada 3 hari lagi akan selesai. Bapak, bacaan apa ya?
Itu keluar yang arti. Iya. Baik. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru bagi Tuhan. Ambil itu. Alasannya begini. Memang tadi batu juga sini. Kampung belakang. Dia di belakang. Dan pernah dicoba orang saya tidak ini itu Pak Lia. Tidak mau kalau kampung belakang. Dia yang proses. Tapi bagi saya namanya kampung belakang, kampung muka, tapi kampung belakang itu saya menaksir di dalam panggilan. Orang yang terkicit ditulis itu dan itu. Lihat orang yang terbelakang hari ini anakku dipanggil. Anakku duduk depan. Begitu. Yang ketiga, tadi yang sehingga saya bilang orang tidur belum kuat. Apakah dia ini pernah dibuang oleh bapak? Apakah dia putus cinta? Bukan dia. Saya sendiri yang terbuang. Mengapa saya amat terbuang? 47 tahun saya jadi tukang. Jika saya pandang diri sendiri saya ini orang terbelakang dan orang hanya mandi seruput kayu, hanya mandi abu semen, mandi pasir, mandi abu batu putih kalau tikuk. Tapi saya lagi sebagai tukang yang 47 tahun yang buang ini batu ini, yang tidak baik. Saya lagi yang sebagai tukang karena saya batu kayu, yang buang kayu yang oke dan batu yang oke. Saya yang buang. Tuh apa? Mengingat itu, kok saya ini begini, kenapa ini? Anak saya tuh bisa dipanggil. Dipanggilin anak tukang. Itulah kebanggaan saya. Saya pilih nanti. Saya orang kotor. Saya orang mandi abu batu dan abu semen. Nah, kalau saya sudah mulai kerja, mungkin orang lain tidak memandang saya. Kan saya kotor. Lalu orang saya hanya ingin banyak bekerja sedikit bicara. Makanya kalau suster lain atau mengeluh-ngeluh, itu bermacam-macam alasan. Yang pertama, dia anak bungsu, kalau berani ikut dipindah mau, berarti dia tidak akan lolos dari tujuan. Akan begitu lebih usir. Jangan aja. Lalu jawaban apa supaya dia puas? Karena dia anak bungsu dan nanti dia menyesal. Maka cara, kalau bukan yang beranjang dari tempat mama dari Jawa semua, mereka merindu orang tua, kau bikin jenuh sama orang, karena yang kebeman saya, jangan, imbas dekat, begitu. Nah, itulah alasannya itu. Tetapi bukan karena benci, tapi karena sayang supaya apa yang dia ingin karena dia lolos dan dia tembus. Dan itulah makanya itulah jawaban yang Romo Tigo itu tanya itu alasan itu. Iya, kalau dipikir-pikir betul juga Opa ya. Mungkin nanti cucu lagi baru ada kalau kekal. Ini kalau kekal ini kalau dari sisi anak terakhir sudah ini. Ya. Baik, itulah orang tua, itulah garis-garis perjuangan, itulah di balik tembok-tembok biara ketika beliau bekerja ada mimpi-mimpi yang beliau harapkan pada anak-anak mereka, pada anak-anaknya, dan Tuhan mengabulkan semua itu. Ada Suster Paulina ADM. Tepuk tangan dulu untuk keluarga ini. Kepada mewakili Romo Paroki. Terima kasih. Mama Bojes. Ya. Dan ini terjadi karena tadi sudah cabut berkas begitu ya. Sudah resmi. Oke. Luar biasa disampaikan langsung oleh
Mama Nova. Oke, terima kasih banyak. Oke, iya. Terima kasih. Rupanya ada banyak persembahan spesial dari keluarga. Baik, kita buka momen ini, kita buka sesi ini. Khusus yang cindera mata ya, yang dalam bentuk kain, selendang dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya. Biar Bapak Nova, semua itu anggap sudah salib yang dipikul. Iya, suster. Jadinya kain itu menghangatkan, yang dihangatkan adalah panggilannya, begitu. Oke. Tercinta, ini ada spesial hadiah. Oke, terima kasih. Keluarga bahkan lingkungan sangat-sangat mendukung. Iya, tentu kita juga sebagai anak Betemula bangga kalau ada anak Betemula sendiri yang bisa jadi suster, jadi imam. Itu enaknya kalau rumah dekat biara kayak suster Pauline ada celah. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa santap malam. Kami semakin diteguhkan. Berkatilah makanan yang akan kami nikmati dan kami semua yang menikmati perjamuan ini. Juga berkatilah mereka semua yang menyediakannya dengan penuh cinta kasih. Semoga kami dalam hidup setiap hari saling berbagi di antara kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.